Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini telah memberikan kepada kita semuanya nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat berkumpul, sehingga kita dapat bertolabul ilmi bersama di channel YouTube Desa Krandegan yang insya Allah penuh dengan berkah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dipertemukan kembali di bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan, yang seandainya kita tahu pahala yang bisa kita panen, pahala yang bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan, niscaya kita akan meminta kepada Allah untuk menjadikan 11 bulan yang lainnya menjadi bulan suci Ramadan. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah segala sosok teladan untuk kita semuanya, yang semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Baik para pemirsa yang berbahagia, pada sore hari ini menjelang berbuka puasa, kita akan belajar bersama saya insya Allah dalam acara kajian Ramadan Desa Krandegan. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengupas tentang urgensi menjaga adab berinteraksi dengan Al-Quran. Sebelum kita bahas tentang urgensi menjaga adab berinteraksi dengan Al-Quran, langkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan Al-Quran. Apakah itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah al-mu'jiz, al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitatil Jibril, al-muta'abbadu bitilawatih, al-manqulu alaina bitawatur, al-mabdu bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratin Nas. Bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah al-mu'jiz. Kalamullah al-mu'jiz, perkataan Allah yang mengandung mukjizat yang banyak sekali. Seandainya kita bahas tentang mukjizat dalam Al-Qur'an, pastinya kita tidak akan selesai selama setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun. Banyak sekali kita bisa menemukan mukjizat yang ada dalam Al-Quran. Di antaranya Al-Quran adalah asyifa. Asyifa adalah penyembuh. Asyifa adalah obat. Obat dari segala penyakit. Ketika kita risau, ketika kita galau, kemudian kita membaca ayat per ayat yang ada dalam Al-Quran, insya Allah hati kita akan kembali menjadi tentram. Bahkan Al-Quran tidak hanya berkata tentang dunia dan surga atau neraka dan surga, tidak hanya mengatakan tentang pahala dan dosa, tidak, akan tetapi ternyata Al-Quran juga membicarakan tentang sains,
tentang sejarah ilmu pengetahuan yang bisa kita dapati bahwa ternyata banyak pakar-pakar ilmuwan yang kemudian menjadikan Al-Quran sebagai narasumber mereka dalam mencari ilmu pengetahuan. Kemudian Al-Munazzal ala Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa beliau adalah nabi akhir zaman yang ternyata bukan seluruh umatnya, tapi paling banyak pengikutnya Nabi Muhammad ini yang dijanjikan oleh Allah untuk masuk surga dibandingkan nabi-nabi yang sebelumnya. Masya Allah. Semoga kita termasuk umatnya nantinya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Dan Nabi Muhammad adalah nabi istimewa. Nah, maka dari itu kita sebagai umatnya yang kemudian diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk bisa membaca Al-Qur'an, untuk bisa menghafal Al-Qur'an, untuk bisa mentadaburi Al-Qur'an dan bahkan bisa mengamalkan Al-Qur'an. Masya Allah, kita adalah umatnya yang sangat istimewa dan sangat luar biasa, yang semoga kita semuanya mendapatkan kesempatan demikian insya Allah. Kemudian selanjutnya Al-Munazzal ala Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitotil Jibril, dengan perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebut juga dengan Ruhul Amin. Bahwasanya malaikat Jibril adalah juga bukan malaikat yang biasa-biasa saja, tapi malaikat Jibril adalah pemimpinnya seluruh para malaikat. Maka kemudian Allah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa kepada malaikat Jibril untuk menjadi perantara Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbadu bitilawati. Al-muta'abbadu bitilawati artinya adalah yang membacanya dihitung dengan ibadah. Jadi Al-Quran ini berbeda dengan buku-buku yang lainnya, berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya, yang ketika kita membaca Al-Quran ternyata Allah sudah menjanjikan pahala di dalamnya. Dan pahala Al-Quran itu tidak dihitung per ayat atau per juz atau bahkan sekali baca, tidak. Tapi ternyata Allah menjanjikan pahala membaca Al-Quran itu per huruf yang kita baca. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, adakah yang tahu berapa jumlah huruf yang terdapat dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim? Adakah yang pernah menghitung berapa jumlah huruf dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim? Ya. Ternyata dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim saja ada 19 huruf. Masya Allah. Seandainya 19 huruf ini ketika dibaca di bulan Ramadan dikalikan 10 kali lipat oleh Allah setiap hurufnya, berarti ketika setiap kali kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 190 pahala yang kita dapatkan. Masya Allah. Apalagi kita bisa membacakan satu surat yang ada dalam Al-Quran, syukur-syukur bisa 1 juz, dan syukur-syukur lagi bisa hatam selama bulan suci Ramadan. Masya Allah. Maka pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah kita sia-siakan bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, bulan yang sangat didamba-dambakan oleh umat Islam seluruh dunia untuk sama-sama berlomba-lomba dalam mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah serta memohon ampun kepada Allah. Dan semoga kita mendapatkan Ramadan yang lebih baik daripada bulan Ramadan yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya al-manqulu alaina bitawatur. Berpindahnya kepada kita, sampainya kepada kita Al-Quran tersebut dengan jalan mutawatir. Masya Allah. Jadi hanya orang-orang yang memiliki karakter khusus yang bisa menghantarkan Al-Quran. Dan subhanallah, Al-Quran dari zaman Nabi sampai sekarang bisa sampai kepada kita melalui orang-orang yang luar biasa. Dan Allah memang sudah menjanjikan dalam salah satu ayatnya yang ada dalam Al-Quran bahwasanya Allah akan menjaga Al-Quran sampai datangnya hari kiamat. Jadi seandainya ada seseorang, sekelompok
yang ingin mencoba merubah atau mengubah isi dalam ayat suci Al-Quran, maka pastinya Allah akan siap untuk selalu menjaga Al-Quran. Dan juga dari kita semoga juga bisa menjadi bagian penjaga Al-Quran dengan cara menghafalkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dan menjadi penjaga dari Al-Quran itu sendiri, insya Allah. Kemudian selanjutnya Al-Mabdu bi suratil Fatihah, yang diawali dengan surat Al-Fatihah, wal makhtum bi suratin Nas, dan kemudian ditutup dengan surah An-Nas. Nah, maka setelah kita mengetahui tentang apakah itu Al-Quran secara istilah, bagaimana proses turunnya Al-Quran, diawali dengan surat apa, kemudian diakhiri dengan surat apa, maka selanjutnya adalah bagaimana sih kita bisa bermesraan dengan Al-Quran? Kenapa kita harus mesra dengan Al-Quran? Ya, karena Al-Quran adalah pedoman kita. Ibarat Bapak Ibu sekalian, ketika membeli barang-barang elektronik yang baru, ya, menjadi catatan bukan barang second ya Bapak Ibu ya, tapi barang baru. Pastinya Bapak Ibu sekalian mendapatkan buku petunjuk ya, buku petunjuk. Ketika Bapak Ibu membeli HP baru atau TV baru, pastinya dari toko diberikan buku petunjuk. Ada di antaranya jangan dibanting ya, atau jangan dimasukkan ke dalam air. Tapi kemudian seandainya ketika sudah sampai di rumah barang itu tetap kita banting atau barang itu kita masukkan ke dalam air, kira-kira bagaimana? Rusak ya pastinya ya. Nah, begitu juga ketika Allah menciptakan kita manusia ya, Allah juga membarengi penciptaan kita dengan buku pedoman yakni Al-Quran. Nah, maka dari itu ayo sama-sama kita belajar, kita memahami isi kandungan yang ada dalam Al-Quran agar kita tidak menjadi orang yang rusak ya, agar kita menjadi orang yang lurus dan ikut apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran agar selamat di dunia dan juga akhirat. Nah, di antaranya kenapa kita harus bermesraan dengan Al-Quran? Karena Al-Quran adalah ruh peradaban. Jadi Al-Quran adalah ruh peradaban. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum dengan kitab ini yakni Al-Quran, dan juga menghinakan dengannya kaum yang lain. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana jazirah Arab, bagaimana wajah Arab saat ini ya, ketika zaman Nabi Muhammad SAW, kita tahu bahwasanya keadaan bangsa Arab adalah terbelakang ya, menjadi kumpulan penggembala bertelanjang kaki, Masya Allah. Tetapi setelah Al-Quran turun, kita bisa melihat bagaimana keadaan Arab saat ini. Menjadi negara yang sangat maju, menjadi pemimpin dunia, dan sangat disegani oleh dunia internasional dengan Al-Quran, Masya Allah. Maka mari kita sama-sama berusaha menjadi ahlul Quran, menjadi keluarga Quran, mendidik anak-anak kita, generasi-generasi kita menjadi generasi Qurani, insya Allah. Kemudian kita lihat realitas mayoritas muslim yang ada di negara kita. Bagaimana? Apakah kita sudah dekat dengan Al-Quran? Apakah kita sudah menjadikan Al-Quran menjadi pedoman dalam hidup kita? Bagaimana peradaban Indonesia saat ini? Kita lihat bagaimana fenomena pergaulan remaja zaman sekarang. Masya Allah, sangat memprihatinkan. Dan banyak di antara usia-usia remaja yang ternyata ketika kita mengadakan pengajian untuk kalangan-kalangan ABG, masih banyak yang belum bisa baca Iqra ya, apalagi baca Al-Quran. Maka ini menjadi PR besar untuk kita semuanya, untuk sama-sama mengajar, sama-sama belajar, dan sama-sama berusaha untuk menebarkan Al-Quran, mengajar Al-Quran dimanapun kita berada.
Kemudian yang kedua, kenapa kita harus bermesraan dengan Al-Quran? Bahwa Al-Quran akan menjadi syafaat kita di yaumul qiyamah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang memberi syafaat kepada para sahibnya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan di yaumul qiyamah nanti, di padang mahsyar nanti, ketika tidak ada naungan sama sekali dari Allah, berada dalam posisi sangat panas dan sangat teraniaya. Quran menjadi sosok laki-laki yang sangat tampan, yang kemudian akan memanggil sahabatnya satu persatu, dan semoga kita termasuk menjadi salah satu orang yang dipanggil oleh Al-Quran dan diberikan syafaat oleh Quran. Karena ternyata ada golongan juga yang mendapatkan PHP dari Al-Quran. Jadi selama di dunia dia mengajarkan Al-Quran, dia bercengkrama dengan Al-Quran. Ternyata ketika proses pemberian syafaat, nama dia tidak dipanggil oleh Al-Quran. Masya Allah. Kenapa? Karena ternyata selama mengajarkan Al-Quran di dunia, yang dicari bukan ridha Allah, akan tetapi riya atau menampakkan diri, ingin dipuji. Ya, Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW yang senantiasa berdakwah dengan Al-Quran dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, kenapa kita harus bermesraan dengan Al-Quran? Yang ketiga adalah menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Faqila man ahlullahi minhum? Qala ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu. Rawahu Ahmad. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki keluarga dari kalangan makhluknya. Sebagian sahabat bertanya, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Ahlul Quran. Merekalah keluarga Allah dan orang-orang khususnya. Masya Allah. Ahlul Quran adalah satu-satunya keluarga Allah di dunia. Menjadi keluarga Allah pastinya itu adalah dambaan untuk semua orang. Ya. Kita bisa menganalogikan ketika kita menjadi keluarga, berarti sudah pasti kita akan dicukupi segala kebutuhannya. Bayangkan, seandainya kita sakit, kemudian kita memiliki kerabat yang bekerja di rumah sakit, memiliki keluarga yang bekerja di rumah sakit, pastinya keluarga tersebut akan memudahkan kita dalam prosedur perawatan di rumah sakit. Nah, begitu juga ketika kemudian kita menjadi keluarga Allah, maka sudah tidak usah diragukan lagi bahwa segala kebutuhan kita di dunia bahkan di akhirat sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemirsa semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, mari mulai sekarang, mulai detik ini kita sama-sama memulai, kita sama-sama berniat, kita sama-sama berazam untuk lebih banyak lagi belajar tentang Al-Quran. Yang belum bisa membaca, belajar bagaimana tata cara membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid dan tahsin. Yang sudah bagus membaca Al-Quran, kita belajar lagi bagaimana cara memahami isi tafsir yang ada dalam Al-Quran, sehingga kita tidak hanya menghafal tanpa mengetahui apa yang ada dalam Al-Quran, tetapi kita menghafal Al-Quran dan juga paham serta bisa mengamalkannya insya Allah. Kemudian yang keempat, menjadi manusia terbaik. Masya Allah, menjadi manusia terbaik. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat Imam Bukhari,
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, bahwa sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Masya Allah. Sebaik-baik di antara kita adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jikalau kita belum bisa untuk mengajarkan Al-Qur'an, marilah kita menjadi seseorang yang istiqomah dalam belajar Al-Qur'an. Ketika kita sudah mulai sedikit paham dan mampu untuk bisa mengajar Al-Qur'an, maka mari kita mulai mengajarkan Al-Qur'an kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada orang-orang terdekat kita. Jangan sampai kemudian kita bisa membaca Al-Qur'an, kita faham tentang isi yang ada dalam Al-Qur'an, akan tetapi kita enggan untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena orang yang mengajarkan Al-Qur'an adalah orang-orang yang terbaik yang Allah pilih. Dan Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang istiqomah belajar Al-Qur'an dan istiqomah mengajarkannya. Nah, kemudian tentang macam-macam interaksi dengan Al-Qur'an. Di antaranya ada beberapa bentuk interaksi kita dengan Al-Qur'an. Yang pertama adalah dengan membaca atau tilawah. Kemudian yang kedua dengan menyimak. Yang ketiga dengan mentadabburi. Yang keempat menghafalkannya. Dan puncak yang terakhir ini adalah mengamalkannya. Semoga kita bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya, dengan totalitas yang kita miliki. Dan semoga selama bulan suci Ramadan ini kita bisa lebih banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Jangan sampai waktu luang yang kita miliki hanya kita gunakan untuk melamun, untuk berghibah dengan tetangga kita, Masya Allah, dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Semoga waktu-waktu yang kita jalani selama bulan suci Ramadan ini bisa membuat kita semakin dekat dengan Al-Qur'an, bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah, dan semoga menjadikan kita mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Baik, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan sore hari ini. Semoga pemirsa sekalian bisa mengambil hikmah dari apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda saksikan kajian Ramadan bersama Kerandegan TV.